Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang motivasi intrinsik. Kelompok 5 terdiri dari Kurnia Arizal, Luciana, Lutfina Zahab, Maria Patricia, Muhammad Rizky. Yang pertama akan dibaca oleh Luciana. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi di mana perilaku seseorang untuk melakukan atau pencapaian sesuatu demi dirinya sendiri. Keinginan ini dimulai dari perasaan akan pencapaian, kepuasan, tekanan, tenggat waktu, dan lain-lain. Dengan kata lain, perilaku yang dilakukan dengan motivasi ini adalah sebuah hadiah untuk diri kita sendiri dan tidak perlu diberikan oleh orang lain sebagai sumber eksternal. Segala yang kita lakukan dalam hal ini adalah untuk kebaikan dan kepentingan diri kita sendiri, bukan mengharap imbalan atau apresiasi dari orang lain atau faktor eksternal. Selanjutnya, motivasi kerja intrinsik. Motivasi kerja intrinsik adalah motivasi yang diasosiasikan secara langsung dengan pelaksanaan tugas yang meliputi pengakuan, pencapaian, kemungkinan untuk tumbuh, kemungkinan untuk maju, dan pekerjaan itu sendiri. Maksudnya di sini, pengakuan yaitu pemimpin harus memberi pernyataan pengakuan terhadap keberhasilan bawahannya dengan cara langsung menyatakannya, atau dengan surat penghargaan, memberi hadiah, dan memberikan promosi. Kemudian dengan pencapaian. Maksudnya di sini, keberhasilan pegawai dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya. Agar seseorang pegawai dapat berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya, maka pemimpin harus mempelajari bawahannya dan pekerjaannya dengan memberikan kesempatan kepadanya agar bawahan dapat berusaha mencapai hasil yang terbaik. Kemudian ada kemungkinan untuk tumbuh dan kemungkinan untuk maju. Di sini maksudnya pegawai dapat meyakinkan dirinya atau dapat mampu berusaha untuk tumbuh dan maju dalam melaksanakan pekerjaannya. Selanjutnya itu ada pekerjaan itu sendiri. Maksudnya di sini, pimpinan membuat usaha yang real dan meyakinkan sehingga bawahan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan dan berusaha agar bawahan tidak merasa bosan dengan pekerjaannya dan dengan tepat menyelesaikan pekerjaannya. Jika hal itu terjadi, maka akan mengalami perubahan dari kinerja karyawannya yang dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan. Yang pertama itu prestasi kerja, kemudian dilihat dari peningkatan perilaku kerja karyawan yang meliputi pengembangan diri, integritas, membangun kepercayaan, profesionalisme, kerjasama tim, dan tingkat kehadiran. Next. Selanjutnya, jenis motivasi intrinsik. Di sini berdasarkan determinasi diri dan pilihan personal. Dalam pandangan ini, karyawan ini bahwa mereka melakukan pekerjaan adalah mengambil tanggung jawab personal atas pekerjaan mereka. Dan berdasarkan pengalaman optimal. Dalam pengalaman optimal ini kebanyakan terjadi ketika orang merasa mampu dan berkonsentrasi penuh saat melakukan suatu aktivitas serta terlibat dalam next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Yang pertama adanya hasrat dan keinginan berhasil
Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Dan yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Selanjutnya, ciri-ciri motivasi intrinsik. Yang pertama, seseorang dapat bertindak untuk mencapai sesuatu dikarenakan ada proses yang ingin dinikmati. Yang kedua, orang tersebut memiliki kendali untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan karena kemauan atau minat dari mereka sendiri. Yang ketiga, bertujuan untuk merawat, mengembangkan, dan memuaskan diri sendiri. Keempat, mampu memenuhi kebutuhan psikologi seseorang, serta seseorang dapat menikmati tugas yang dikerjakannya. Yang terakhir, didorong oleh keinginan dan kebutuhan seseorang. Dampak motivasi intrinsik yaitu dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga dapat diartikan semakin tinggi motivasi intrinsik, maka semakin tinggi kinerja pegawai. Seperti lebih lambat dalam membentuk perilaku yang terbentuk lebih tahan lama, efektif untuk menangani tugas kompleks dan butuh kreativitas lebih. Yang keempat, dapat membangun kemandirian. Selanjutnya ada cara meningkatkan motivasi intrinsik, itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada tantangan. Faktor pertama yang paling penting ada tantangan untuk menetapkan tantangan dalam tujuan kita. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan itu memungkinkan untuk diraih walaupun belum tentu pasti. Dengan cara ini ketika kita akhirnya mengatasi setiap rintangan untuk mencapai tujuan itu, secara langsung ini meningkatkan kualitas diri kita. Lalu ada rasa ingin tahu. Faktor kedua ini memaksimalkan motivasi intrinsik adalah memiliki rasa ingin tahu. Ini terjadi ketika sesuatu dalam lingkungan fisik menarik perhatian kita, maka sensori keinginan tahu kita akan aktif. Lalu yang ketiga ada faktor yang memiliki faktor kontrol, yaitu kemampuan untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas diri kita dan atau lingkungan kita, sehingga kita dapat menentukan apa yang akan kita kejar di dalam hidup. Dan yang terakhir ada kerjasama dan persaingan. Faktor terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu memiliki kerjasama dan persaingan. Ini adalah kepuasan yang kita dapatkan dari membantu orang lain atau mengejar tujuan bersama melalui saling mendukung dan persahabatan. Untuk menjaga motivasi intrinsik, yang kita perlukan adalah berpegang teguh pada keempat faktor di atas, pahami, pelajari, dan terapkan semua itu pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada beberapa contoh motivasi intrinsik. Contoh-contoh motivasi intrinsik berikut yang diekstrapolasi ke kehidupan nyata akan membuat Anda lebih memahami konsep ini. Yang pertama contohnya yaitu hadir kelas bahasa Inggris, misal untuk meningkatkan kemampuan diri kita berbicara bahasa, lalu menghabiskan waktu bersama keluarga, karena ketika kita menikmati kebersamaan mereka. Lalu ada yang ketiga, pergi dan minum dengan teman-temanmu, karena kamu bersenang-senang. Dan yang terakhir, bergabunglah dengan sukarelawan atau tujuan amal karena Anda merasa terhibur. Dalam semua kasus ini, kemungkinan hadiah yang mengarahkan kita untuk melakukan kegiatan ini adalah di dalam diri sendiri. Emosi mereka dan menghasilkan kepuasan pribadi yang tidak dapat diperoleh di luar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembali lagi ke moderator. Ya, terima kasih atas presentasinya. Kami kelompok 5, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.